Nambi. Wah, kayak orang bener aja nih. Ini paparannya mana? Ntar gue baca apa bingung. Oke kakak. Baik, kita kan ceritanya sudah memberikan surat edaran terkait dengan penguatan penanganan narkoba. Kemudian yang beberapa hal sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan kami dari kelurahan dengan membuat tim narkoba maupun tim IBM narkoba. Nah ini ada beberapa kelurahan yang sudah ngumpulin, kemudian di-share, sudah ngumpulin, kemudian di-share. Tapi informasi yang kami dapat dari BNNK belum semua yang disampaikan. Ini ada beberapa kelurahan yang sudah di-share, kemudian dijadikan bahan untuk BNNK. Yang pertama Manggarai Selatan, ini untuk tim eskal kelurahannya sudah bikin, kemudian juga sudah ditembuskan ke BNNK. Kemudian Pengadegan, Kalibata, Duren 3, kemudian di Pancoran, berikut Rawajati, Ulu Jami, Cipoko, Karet Kuningan, Pondok Labu, Cipete Utara. Ini mah kegiatannya Kak Sahra semua ya, Kak Sora semua ya, wilayah Pancoran semua nih. Baik, mengingatkan buat teman-teman lurah, para kasikom, mungkin juga sudah bikin, dan saya yakin juga sudah bikin, karena ini kan perintahnya dari bulan 2 lalu. Silakan dikirimkan ke Kesbangpol bentuk PDF saja ya. Nanti kita sampaikan ke BNNK atau langsung ke BNNK. Jadi di BNN itu memang ada penilaian per triwulan maupun per semester terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh kita dalam rangka penanggulangan narkoba. Ya. Ini yang menjadi penekanan, dan salah satu upaya yang kita lakukan, kami laporkan kepada pimpinan bahwa jajaran yang ada di bawah Kesbangpol terdiri dari FKDM yang ada di kelurahan sebanyak 7 orang, kemudian di kecamatan 9, di kota 15, kemudian di kota 11, saya anggota ke 12 soalnya. Kemudian dari FPK juga sudah mengkonsolidasi dengan tema Peduli Nambe. Kami masih banyak menghadapi beberapa hambatan, terutama bagaimana mendukung proses sosialisasi melalui Pak Kanpeko, Komandan Bang Sailani. Ada pemikiran oleh kami, seandainya memang APBD itu belum bisa menaungi kegiatan secara optimal terkait dengan narkoba, mungkin dapat dipertimbangkan Kepgub yang terkait dengan honorarium TNI Polri yang per orang per kegiatan sebesar 250.000. Apakah dimungkinkan di tahun nanti diusulkan supaya revisi Pergubnya selain TNI Polri garis miring ASN vertikal, ASN instansi vertikal. Harapannya karena Jakarta Selatan ini untuk gerakan sosialisasi narkobanya sudah berjalan luar biasa, karena BNN pun sudah membuat korwil per kecamatan, 1 orang megang 2 kecamatan, 1 orang 2 kecamatan. Mereka juga udah siap langsung kalau mau diminta sebagai narasumber. Masalahnya nyuruh doang, kalau kagak ngasih honor kayaknya kurang pas gitu. Kan minimal kalau datang per kegiatan dikasih 2,5 misalnya, itu mungkin. Pergub itu, Kepgub itu dibuat tahun 2017. Jadi saya pikir sudah boleh direvisi dong di 2023 nanti melalui pimpinan. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan mendorong ini sebagai revisi dari Pergub agar penanganan narkoba bisa lebih masif lagi. Ya, itu yang terkait narkoba. Silakan teman-teman, diharapkan di Senin Selasa depan yang sudah ada tolong di PDF-in gitu ya, dikirim melalui kasih kecamatan, di-share kita untuk penguatan terkait dengan pembentukan tim terpadu P4GNPN. Baik, untuk narkoba nggak usah ada pertanyaan ya, nggak usah, biar kita main cepat. Oke, sekarang berikutnya terkait dengan Instruksi Sekda nomor 46 tahun 2023.
saya udah nyetok lagi pantun. Ke Jakarta Selatan menengok orang tua. Ini soalnya wakil wali kota bilangnya begitu komandan, harus pakai pantun terus. Bersihkan pakaian agar cerah pakai pemutih. Marilah kawan-kawan semua sukseskan gerakan pembagian bendera merah putih. Nah, ceritanya begitu. Cuman memang sih maunya saya nih lewat bagian Tapom harusnya lebih itulah lebih menggelora maksudnya. Jadi bolehlah kita nih di salah satu nota dinas kita sudah dilaporkan kepada pimpinan kalau bisa dibikin korwil per kecamatan seperti kita kerja bakti. Jadi boleh tanggal 7 atau tanggal 14 masing-masing unit yang terkait di situ ngegerebek tuh kecamatan gitu, terus bagi-bagi ke lingkungan. Ya, jadi saya nggak mau ide itu komandan tadi sangat terlampau banyak atur. Udah yang bisa kita lakukan aja. Ya, ini Jakarta Selatan termasuk juga sudah masif di dalam pembagian merah putih. Cuman mengingatkan melalui forum-forum kami dengan arahan para kasih kelurahan dan kecamatan punya kewajiban untuk mengingatkan di lingkungan kita agar memasang bendera merah putih. Kejadiannya beberapa tempat untuk umbul-umbul merah putih dan warna lain udah pada kepasang nih, abang dan kakak semua. Cuman bendera merah putih yang ada di rumah-rumah belum terlampau banyak. Ya, biasanya kalau umbul-umbul yang masang itu RT RW itu biasanya yang masang. Nah, yang kita minta mohon diingatkan agar rumah per rumah memasang bendera merah putih. Oke. Saya pikir untuk bendera merah putih sudah dikuatkan mekanismenya, termasuk untuk dipublikasikan, termasuk untuk dikirim ke link agar terkoneksi langsung dengan Dirjen Polpum, ya, seberapa banyak yang sudah bisa dilakukan. Baik ini kelurahan-kelurahan kecamatan yang sudah berdasarkan data kami dan rekap kami, ya, kami memang tidak punya data banyak untuk unit UKPD terkait lainnya, tetapi untuk kelurahan kecamatan kami bisa lihat. Contoh, Sudin Pendidikan itu kami nggak bisa lihat dengan detail. Tapi kalau kelurahan kecamatan seperti ini didata per 1 Agustus, 2 Agustus sebanyak 38 UKPD. Ya, kemarin juga dari Suban Aset nanya, ini kapan membagiin bendera? Saya bilang simpen aja dulu nunggu perintah. kita nggak mau terlampau di depan gitu, nggak mau jadi Yamaha gitu maksudnya, selalu di depan gitu, nggak enak saya. Jadi cukup karena ini instruksi sekdanya kan udah keluar, jadi leadernya jangan kesbang. Kalau ngerekapnya boleh kesbang, tapi untuk memobilisasi UKPD ada baiknya lewat sekretariat kota. Ya, ini saling mengingatkan saja dan apresiasi buat teman-teman para lurah dan camat yang sudah melakukan pemberian merah putih bersama-sama forum kami di bawah. Oke, sekarang kita ngomongin masalah pelaporan FKDM. Nah, ini yang menjadi inti penting. Saya selama beberapa kali ada pimpinan ke Pak Inspektur, ke Kasuban Keuangan, minta saran untuk perkuatan terkait dengan kegiatan-kegiatan FKDM. Perlu saya kasih gambaran dulu kepada ibu bapak semua. Ya, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih buat para camat dan lurah yang sudah mengoptimalkan, ya, memaksimalkan, memberikan peran lebih, memberikan peran menonjol kepada forum kami, terutama FKDM. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih sekali. Makanya hari ini hadir teman-teman di sini pakai seragam. Kemudian yang online tadi hampir 220. Ini juga salah satu bentuk apresiasi kami Kesbangpol bersama forum-forum atas binaan para lurah dan camat. Ya, walaupun di sana sini mungkin masih ada kurang-kurang pas, tetap saja kita merasa beruntung. ASN, terutama saya merasa beruntung ditugaskan di Jakarta Selatan, di mana karakteristik masyarakatnya itu guyup. Pak Wali selalu sampaikan itu, penuh inisiatif. Kemudian rela berkorban, ya, banyak peran yang mau mereka ambil. Kita tinggal bagaimana mengakomodir itu. Jadi
ini menjadi modal dasar kita UKPD maupun ASN pribadi per pribadi bahwa potensi masyarakat ini bisa dioptimalkan. Nah, terkait dengan pertemuan hari ini, kami akan mencoba mengingatkan kembali kepada para camat dan lurah terutama, dan termasuk dari jajaran kami, bahwa FKDM itu adalah salah satu forum yang dibentuk berdasarkan Permendagri yang ditugaskan kepada kami, kemudian didukung dengan anggaran untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Dan beberapa tugas-tugas tersebut sudah ada ketentuan-ketentuannya, ya. Di paparan bisa dilihat, ya, bahwa Kesbangpol itu punya kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terkait kewaspadaan ini, ya, meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi. Kami sering datang nih, terutama buat para kasipom kecamatan, sering direpotin nih, terima kasih, difasilitasin terus. Kalau Kesbang turun, ya kan, wah, maminya keluar semua, ngeri bener. Cuma memang kita punya keterbatasan dana terkait pendidikan dan pelatihan, kita nggak bisa, ya, karena memang terbatas. Kemudian juga bagaimana mengevaluasi pengembangan kapasitas juga, paling pun kita ketemu, ya, dengan Zoom meeting atau dengan rapat-rapat kecil. Kemudian berikutnya, nah, terkait dengan pembiayaan perlu dijelaskan di sini bahwa FKDM memang berdasarkan SK Gubernur itu ada yang di provinsi dan kota SK-nya Gubernur penunjukan personilnya, dan FKDM pun menjadi anggotanya adalah ngelamar ceritanya, ikut seleksi, ya, beda dengan FPK dan FKUP yang berdasarkan rekomendasi. Jadi ada keikhlasan dari anggota FKDM itu mengikuti dan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Jadi untuk Kesbang Provinsi menyiapkan anggaran honorarium untuk FKDM Provinsi, kemudian Kesbangpol untuk FKDM Kota, Kecamatan untuk FKDM Kecamatan, Kelurahan untuk FKDM Kelurahan. Nah, banyak tugas-tugas yang memang kami konsolidasikan kepada FKDM melalui kasih kecamatan dan kasih kelurahan. Nah, kemudian perlu diingat, sebenarnya dari 2017 sudah ada instruksi Sekda tentang sistem pelaporan anggota FKDM. Sudah ada itu dari 2017. Cuman kayaknya kebanyakan kerjanya kali ya FKDM, ya, sama Kesbangpol juga kebanyakan kerja sosialisasi gitu, sana sini. Akhirnya tupoksinya tidak bisa maksimal, tidak bisa dioptimalkan. Tugasnya adalah membuat sistem pelaporan dan informasi bagi anggota FKDM, kemudian melakukan bimbingan kepada anggota FKDM. Sayangnya dari kami nih, terutama Kesbangpol, itu sampai sekarang belum ada pedoman dari provinsi, saking sibuknya kali ya, provinsi gitu maksudnya. Nah, sementara pada potensi masyarakat, kemudian APBD yang digunakan, ya, Jakarta Selatan aja per bulan 1,2 miliar. Saya ngomong begitu kepada FKDM. 1,2 miliar itu khusus terkait dengan FKDM, walaupun uangnya ada di kecamatan dan kelurahan. Nah, harusnya kita mulai dari peng-SPJ-an, kemudian operasional di lapangan bisa lebih maksimal. Petunjuknya hanya ini aja, Komandan, kolom begini doang. Nanti Bang Umar coba ambil contoh laporan dari salah satu kelurahan, ya, bawa kemari. Nah, seperti ini akhirnya kita hanya dengan kreativitas saja. Dibikinlah oleh teman-teman FKDM, dibuat semacam mekanisme menggunakan aplikasi yang gretong tapi punya kemampuan banyak. Nanti kami minta kesempatan kepada FKDM Kota menceritakan secara singkat. Nah, kemudian terkait dengan pertanggungjawaban, kami juga dapat informasi sebenarnya di 2019 sudah ada Sekda, instruksi Sekda terkait dengan kelengkapan dokumen. Ini buat teman-teman para camat dan lurah boleh dibaca. Harus ada SK Wali Kota yang memang sudah kita buat, termasuk dengan PAW, SK-nya kan Wali Kota juga. Kemudian daftar hadir, salinan daftar kehormatan, dan laporan kegiatan. Laporan kegiatan, ya. Jadi tidak serta-merta tuh disodorin sama FKDM, kasih penyodorin juga, bendara, ACC aja. Kayaknya kurang pas seperti itu, ya. Jadi di sini nanti akan diberikan penajaman dan penekanan. Kemudian berikutnya lagi, nah ini kita sejak Januari kemarin melakukan penguatan, Komandan.
Jadi kalau kami datang ke kelurahan, kecamatan, suka ada yang ngeluh begini. Ini kan sebenarnya kerjanya FKDM di selatan udah luar biasa bagus. Suka ada yang ngomong begini, Pak Dirham, Pak Kasuban, itu kok teman saya si A si B kerjanya gitu-gitu doang, honornya sama sih, gitu loh. Ini saya harus ngomong begitu apa adanya, ini buat perbaikan ke depan ya. Lah, kok bisa begitu? Ya habis gimana nih, bisa jadi kasih formnya nggak mau pusing, bendahara juga nggak mau pusing, dilakukan itu. Ya udah, kalau memang seperti kita mau lakukan serius, udah ikutin kami. Nah akhirnya mulai dari Januari kemarin kita melakukan konsolidasi itu. Kita melakukan rakor admin selama 6 hari keliling Kelurahan Cakulangi di sini ya, secara bergiliran. Kemudian rapat evaluasi di bulan April, termasuk sosialisasi keliling. Sekali lagi itu dibantu penuh oleh para camat, dibantu penuh, hadir udah pasti dah. Untuk Mamin itu pasti keluar ya, karena FKDM juga menjadi tim khusus ya yang siap tempur. Dan kemudian berikutnya tanggal berapa kemarin Bang Umar? Slide berikut. Nah, ini contoh-contoh laporan yang dibuat di jajaran FKDM, kelurahan dan kecamatan seperti ini, ya. Walaupun isinya sih masih kita bisa diskusikan lebih lanjut, tapi niatnya udah luar biasa. Sementara kan kita nggak punya DPA ATK sekretariatan ya. Tetapi karena ini tanggung jawab moralnya luar biasa dari masyarakat Jakarta Selatan, laporan itu betul-betul diupayakan dimaksimalkan. Nah, kalau seandainya masih ada teman kita yang kira-kira kerjanya nggak benar, padahal mereka tahu waktu jadi ngelamar FKDM juga ngikutin seleksi bertahap, ya. Pas sudah jadi FKDM kurang maksimal, saya pikir masih banyak orang lain. Nah, cuma memang sekali lagi keikutsertaan partisipasi masyarakat perlu kita optimalkan. Selalu kita sampaikan bahwa yang namanya organisasi di kelurahan kecamatan adalah tim ya. Jadi tidak terkait atasan bawahan. Jadi si ketua itu harus bisa benar-benar membawa anggotanya untuk menjadi lebih bagus. Keluarlah instruksi wali kota baru kemarin tanggal 28 Juli yang dikeluarkan sebagai penguat bahwa aplikasi yang kita gunakan ya itu juga dicantumkan juga hanya diperlukan sebagai kewajiban orang per orang anggota FKDM hanya 20 laporan per bulan. Jadi ibaratnya kalau mohon maaf nih, satu hari itu mohon maaf ya FKDM ya, itu dikasih ongkos 50.000 ceritanya satu hari untuk nyari informasi, dan kita juga sudah memberikan arahan pendampingan laporan apa saja yang bisa dilaporkan. Bidang per bidangnya sudah kita sampaikan. Nah ini menurut saya untuk mengingatkan kembali kenapa menjadi penting, karena nanti Desember Komandan kita akan melakukan apel besar para camat, para lurah, mohon izin. Apel besar itu adalah terkait dengan perpanjangan masa bakti 2 tahun. Jadi kami nggak mau kualitas kita di 3 tahun akan sama dengan kualitas kita ditambah 2 tahun yang nanti. Kita harus lebih bagus lagi, lebih solid lagi, lebih membantu camat lurah, kemudian juga pelaporan SPJ-nya juga lebih bagus lagi, ya. Dan kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang menjadi motor terkait dengan FKDM. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini, tapi ini yang luar biasa nih Komandan. Pada saat kita mulai keliling-keliling, ternyata untuk kelurahan Kuningan Timur ada Pak Lurahnya Kuningan Timur. Wow, Pak. Ini belum kita sosialisasi aja udah langsung bikin PAW ya, karena ada 2 orang yang tidak bikin laporan ya, sama juga di Ulu Jami. Jadi kita belum konsolidasi ini, Kelurahan Kuningan Timur dan Ulu Jami udah langsung eksekusi tuh. Sadis juga nih kasih topnya berarti. Pak Lurahnya juga mendukung, kemudian juga ketua FKDM-nya. Nah inilah yang mau kita coba. Bukan berarti kita mau berbersih FKDM, enggak. Cuman yuk serius lah jadi FKDM, gitu loh. Serius. Lo dapat nama baik dari FKDM, lo dapat pergaulan dari FKDM, lo dihormatin orang dari FKDM. Tetapi kewajiban terkait dengan pengekspedian juga jangan ditinggalkan. Nanti kita akan dengarkan dari pimpinan.
Baik, sementara itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan teman-teman yang di online bisa menyimak kami dengan cermat. Ditutup, mungkin ada masukan dulu, perwakilan kecamatan satu dari kelurahan satu ya. Oke, mana tadi Nyai, mana Nyai? Biasanya Nyai sebelum nyanyi itu suka hadir. Ada masukan Bang dari kecamatan? Aman aja ya? Cukup ya. Kalau Bang Iwan kasih kecamatan Kebayoran Lama udah bilang cukup, pamali kita lanjut lagi ya. Guru besar tuh. Oke, dari kelurahan ada masukan? Izin kakak, abang, udah ya? Iya, lumayan ruangan ini ternyata hangat ya Bang Umar ya. Ya harus kita pasang AC yang berdiri nih kayaknya nih, standing ya. Tapi nggak bisa ya, itu mah bagian umum. Kita swadaya aja lah nanti pelan-pelan. Nah, sebelum punya AC mendingan kita ngisi buku perpustakaan dulu. Nih ada pantunnya. 8 September Hari Literasi Nasional. Kesbang Pol Jaksel punya perpustakaan. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan personal bagi yang mau nyumbang, buku dipersilakan. Jadi komandan kita lagi konsolidasi dengan Sudin Pusip. Jadi nanti anak-anak magang nih yang di wali kota mau kita bimbingan teknis terkait dengan bikin review lah atau sinopsis. Kemudian mereka kerjain, mereka presentasi pakai video. Nah yang bagus kita tampilin secara offline ya. Jadi kita optimalkan anak-anak yang kebetulan hilir mudik di Jakarta Selatan. Baik, terima kasih buat Pak Danu, kemudian Kang Asep, juga Pak Sailani atas kehadirannya. Ini juga sekaligus promosi ruang rapat Nusantara. Kalau nanti mau pakai ruangan tinggal lapor ke samping. Ya. Kalau Nusantara sini ada Pulau Sabang sampai Merauke. Iya, pelan-pelan dulu itu. Emang rencananya begitu. Sekarang begini aja dulu. Ini tempat mengumpulnya tokoh-tokoh masyarakat, komandan. Di situ ada sekretariat FPK, sekretariat KDM. Di sini ada FKUB. Di sebelah sana ada Purna Paskibra Indonesia. Nah, dari yang glowing sampai yang pernah glowing ada di lantai 6 semua. Ya, jadi teman-teman kalau mau lihat yang glowing nanti ke lantai 6 lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat pimpinan. Mudah-mudahan bisa memotivasi rekan-rekan kami dari kecamatan kelurahan lebih fokus lagi ya penanganan FKDM. Kita bisa optimalkan kembali dan nanti di 2 tahun yang akan datang kinerja mereka semakin bagus. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.